Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kalimatus safar kirim Pak Wahyu. Oke, tiga. Ini mantap kalimatus safar. Insyaallah panas mah di sini aja kata panasnya. Pak Haji mah di sini aja katanya. Aduh, Balik-balik. Ayo. Ayo. Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومة ومن فرض فيما حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Menyampaikan Ketua Wahyu yang mewakili langsung saja jadi ini langsung saja berkaitan dengan J
Wahyu sepatah dua patah kata sebaiknya menyampaikan berdiri atau dengan ibu baiknya begitu. Ya. Ya udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadir dalam kesempatan ini, saya selaku yang diwakilkan dari keluarga yang pertama hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Tentu saja dalam hal ini saya mengharap mohon doa dari Bapak Ibu rangkaian kesempatan ini. Yang pertama, selamat datang Bapak Ibu dalam acara Rapat Matus Sabar ini. Apabila ada kekurangan dalam bentuk apapun, tempat duduk, hidangan, atau ada iman apapun, dari sisi apapun, pihak keluarga hanya mengucapkan kejagaan dan kasih. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka keberangkatan haji, kakak saya setelah selesai usai, saya mohon doa dengan tulus ikhlas karena Bapak dengan doa dari Bapak Ibu, semoga Allah mengabulkan. Amin. Dari kakak saya, semoga dalam perjalanan menjalankan ritual haji dapat melaksanakan rukun wajib sunnah dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Amin. Dan semoga dalam perjalanan pulang diberikan keselamatan, bisa ketemu keluarga, bisa ketemu tetangga, dan bisa ketemu majelis-majelis seperti ini. Semoga kakak saya menjadi haji yang mabrur. Amin. Insya Allah kakak saya dan bagi saya dengan doa kakak itu bisa datang ke makbara Rasulullah SAW. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan. Mengingatkan yang akan berangkat haji, tentunya Wahyu dan Bu Wahyu itu adalah bukan suatu halangan. Mudah-mudahan tidak menjadi suatu halangan karena segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Hal yang semacam itu memang selalu akan terjadi dan variasinya sangat banyak sekali. Tetapi yang penting adalah kita lillahi ta'ala berangkat haji dan kemudian kita ikhlas melaksanakan seluruh rukun dan sunnah-sunnahnya. Semangat, sehat selalu, dan beliau Pak Haji Ahmad Mubarak akan menyampaikan lebih jauh tentang ibadah haji dan tentunya nanti diakhiri dengan doa dari beliau. Kami persilakan untuk diri. Mana apa sih? Ya Pak. Ya biar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إن كنت قبلت توبتي وغفرت ذنوبي أكرمني بالفهم والحفظ حتى أن كل من سمع قراءتي يزداد رقة في قلبه وإن كان قاسي القلب إلهنا أكرمنا بالرزق الحلال وارزقنا من حيث لا يحتسب لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Yang kita hormati Sahibul Bait Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Bambang Wahyu Saputra dan Ibu Sri Mulyani beserta seluruh keluarga. Yang kita hormati Bapak Ketua RW 25 Kelurahan Abadi Jaya, Bapak Haji Bambang, Ketua PKR Salawat Bapak Gelar, Bapak Haji Siswanto, pengatur acara dan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, para sesepuh, para tiri sepuh yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan haji menjelang siang ini dengan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang berbahagia ini sama-sama kita Bapak Bambang Wahyu Saputra dan Ibu Sri Mulyani yang akan menunaikan ibadah haji di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan keamanan, dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita semua ketularan untuk bisa ke tanah suci. Ibu mau ke tanah suci? Mau. Cuma ngamalin 2 surat mau ke tanah suci. Pertama, perbanyak baca surah Al-Nashr. Al-Nashr berapa surah baca? Yang kedua, amalkan surah tanah. Iya. Sebelum berangkat. Sekolah. Pokoknya jadi duit. Disekolahkan, Pak. Sekolahin. Dan namanya haji atau umroh itu bukan hanya buat orang yang mampu, tapi buat orang yang mau. Nah, karena banyak orang yang mampu, duitnya banyak, tanahnya di mana-mana, emasnya tidak terhitung, tapi karena memang tidak ada kemauan untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, maka sampai saat ini mereka belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang mau, punya keinginan yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal kasih jalan, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada yang nggak punya duit, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim orang untuk bisa memberangkatkan dia ke tanah suci. Kalau dulu kan ada namanya Haji Abidin. Apa tuh Haji Abidin? Haji atas biaya dinas. Dulu ya, ada lagi Haji Abu Bakar zaman Orde Baru. Apa? Haji atas budi baik Golkar.
dulu. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal kasih jalan bagi orang yang mau. Sekarang mah kita mau dulu kan. Siapa tahu nanti ada yang ngajak kita ke tanah suci. Kalau nggak ke tanah suci, ke tanah abang teh Bu. Itu aja. Kalau bicara tentang haji dan juga tentang kurban, dan insya Allah nanti akan beberapa hari lagi ke depan, ini tidak terlepas dari nampak tilas dan sejarah keluarga yang menjadi teladan umat sepanjang masa. Keluarga siapa Bu? Keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang sangat dermawan. Hampir setiap hari beliau memberi makan orang, dan beliau nggak mau makan kalau nggak ada yang nemenin. Makanya kalau Nabi Ibrahim mau makan, dia panggil siapa baik tuh ke rumahnya, diajak makan. Nah kayak kita kadang-kadang makan ngumpet-ngumpet. Ya. Nabi Ibrahim nggak bakal makan kalau nggak ngajak orang-orang untuk makan bersama. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah yang sampai saat ini menjadi tempat tawaf seluruh kaum muslimin ketika mereka melaksanakan haji ataupun umrah. Ini keluarga. Nabi Ibrahim itu punya istri yang pertama namanya Sarah. Orangnya cantik, bangsawan, yang luar biasa. Dia punya pelayan namanya Hajar. Ketika Sarah bersuamikan Ibrahim bertahun-tahun, Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah gak punya anak. Padahal istrinya adalah cantik dan seorang bangsawan. Ibrahim juga luar biasa. Tapi bertahun-tahun, berpuluh tahun gak punya anak. Inilah solehahnya Siti Sarah. Solehahnya Siti Sarah. Garis bawahin. Karena merasa tidak enak sama suaminya, bertahun-tahun gak punya anak. Tapi dia punya pelayan yang baik, punya pelayan yang solehah, akhlaknya bagus, kepribadiannya bagus. Seorang wanita solehah yang bernama Siti Sarah meminta kepada suaminya Ibrahim untuk menikahi Hajar. Wanita solehah. Harus bawahin. Lela juga. Lela mau pas. Harus bawa garis semuanya dicoret. Wanita solehah. Merasa nggak bisa memberikan anak kepada Ibrahim, ada pelayan yang baik, akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus yang nama Hajar. Sarah yang minta suaminya untuk menikahi pelayan yang namanya Hajar. Oleh gitu. Saya bicara keluarga Nabi Ibrahim, Bu. Keluarga Nabi Ibrahim, jangan baper. Tapi kalau mau mencontoh nggak jadi masalah. Masih ada yang mau. Orang-orang dulu, Bu, orang-orang soleh zaman dulu, para nabi dan rasul, itu istrinya nggak lebih dari satu. Ya kan ceritanya dulu. Ibu-ibu Pak kalau bicara poligami, masalah. Makanya orang-orang soleh itu mereka luar biasa. Kenapa? Ketika mereka punya keturunan, karena memang ingin memperbanyak keturunan untuk dakwah. Ini bini satu aja kan. Terus bini meninggal masih betah untuk menduda. Tadinya ini. Empat lagi. Ada di sini. Padahal Nabi Muhammad, nih kalau mau ngikutin Nabi Muhammad Pak, Nabi Muhammad itu ketika beristrikan Khadijah istri pertama, itu nggak punya istri lagi. Monogami Nabi Muhammad dengan Khadijah, nggak punya istri lagi. Satu-satunya hanya Siti Khadijah. Tapi setelah Siti Khadijah wafat, baru Rasulullah SAW berpoligami, punya istri lebih dari satu. Jadi bapak-bapak yang menduda istrinya meninggal dunia bisa ngikutin cara Nabi, bisa berpoligami, punya istri lebih dari satu, Pak. Amin. Kita juga kalau berani.
Tuh. Ini mah apa namanya? Konsep buat ibu-ibu. Jadi kalau ibu punya suami Potong-potong dan dulu, nikah harus lagi, sedot. mengikuti sunnah Nabi katakan, ceritain. Khadijah itu istri Nabi yang pertama, dan Rasulullah ketika istri pertama itu nggak nikah lagi. Jadi kalau bapak, ayah, abang, ibu manggilnya apa, mau nikah lagi ngikutin sunnah Nabi, bilang bu, tungguin. Tungguin saya mati dulu lah. Kalau ngikutin sunnah, oh ya para duda, ini kesempatan ngikutin sunnah Nabi. Itu lebih dari satu, tidak kesempatan. Kuat dalilnya. Tidak kalau berani. Oh, berani ada yang nggak berani ya Pak? Karena kita semua laki-laki yang para penakut. Iya. Karena Allah katakan antihu ma tawalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Karena dirinya pada satu, fa in khiftum takut. Pada berani, termasuk saya. Satu aja nggak habis-habis ya. Kembali kepada Ibrahim ini ngomongin kawin mulu. Nah nikahlah Nabi Ibrahim kepada Bunda Siti Hajar, seorang wanita soleha yang luar biasa, yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang luar biasa. Ketika menikah dengan Bunda Hajar pun nggak langsung punya anak, butuh bertahun-tahun Ibrahim dan Hajar punya anak. Lalu kemudian hamillah Bunda Hajar. Bunda Hajar dulu hamil dibandingkan Siti Hajar. Hamil anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, lahirlah yang diberi nama Ismail. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat, seorang anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun baru dilahirkan, masih keadaan merah, lalu ditinggalkan oleh Ibrahim. Tapi jangan nyalain Nabi Ibrahim dulu, apa-apaan gue coba lahir ditinggal, begitu ya. Kalau sekarang banyak, tapi bukan kayak Ibrahim, nggak tanggung jawab sama anaknya. Bocah kecil baru lahir ditinggal, akhirnya anaknya dibuang karena tidak bertanggung jawab, hasil hubungan gelap dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim punya anak Ismail yang masih merah, lalu dibawa bersama istrinya di tempat yang namanya Makkah, yang saat itu masih bukit, batu, tempat yang panas, tempat yang tandus, tidak ada satu orang pun yang mau mampir ke situ, bahkan kafilah-kafilah dagang. Sebagai cara orang-orang berdagang, dia ke tempat ke sana, cari tempat yang ramai, pulang lagi, tidak ada yang sudi mampir di tempat itu. Karena memang kalau ada apa-apa, bawa Hajar bersama Ismail dengan perbekalan yang cukup. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Ditanya sama istrinya, wahai suamiku, engkau mau kemana? Nabi Ibrahim nggak jawab, melengos. Istrinya bertanya lagi, engkau mau pergi kemana? Baru saja anak kita lahir, sekarang kau tinggalkan kami di tempat yang tandus ini dengan perbekalan yang secukupnya. Ini belum tentu cukup untuk berhari-hari. Nabi Ibrahim melengos. Tapi kemudian ketika ditanya oleh istrinya, apakah engkau meninggalkan kami karena ini adalah perintah dari Allah? Maka Ibrahim menjawab, tidak, ini adalah perintah Allah. Kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina, karena beliau dan Sarah tinggal di kota yang namanya Hebron. Bersama siapa? Bersama Siti Sarah. Jaga perasaan juga Ibrahim. Allah lah yang memerintahkan. Lalu kemudian ketika ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Hajar menjaga dan mendidik putranya Ismail. Perbekalan yang disiapkan semakin habis, bahkan sampai kepada titik tertentu bekalnya habis, air susunya pun tidak keluar. Ismail bayi terus menangis dan terus menangis. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sarah? Hajar. Dia berlari dari bukit yang namanya Sofa sampai ke bukit yang namanya Marwah. Berlari dan terus berlari sambil berteriak meminta kepada orang-orang untuk membantunya. Padahal saat itu secara logika mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak ada orang yang lewat, tidak ada orang yang mampir. Tetapi kenapa Bunda Hajar terus berteriak dengan penuh keyakinan?
ada satu yang dia miliki, itu keimanan yang kuat dan keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Dia yakin, kalaupun secara logika dia nggak bakal mendapatkan pertolongan dari orang, karena memang orang nggak ada yang lewat situ, tapi yakin Allah punya segalanya. Inilah keyakinan yang dibuat, yang tadi saya katakan. Kita nggak perlu mampu, tapi kudu mau dan yakin. Allah yang punya jalan, saya nggak punya duit, gimana sampai ke tanah suci? Allah Maha Kaya. Saya nggak punya uang, bagaimana saya bisa melaksanakan haji dan umrah? Allah Maha Kaya, yang penting punya keyakinan. Harus dinikmat apa ini? Saya lagi kecil punya saudara berangkat haji. Usianya nggak jauh dari saya, tapi nggak tahu saat itu saya seneng, seolah-olah saya yang berangkat haji saya. Ke masjid pelepaskan barang-barang sekampung Cikupa. Saya nggak ikut di mobil karena emang kagak diajak naik mobil saya. Saya jalan kaki ke masjid itu rahmat. Saya saksikan dan saya merasa senang saya. Ketika saat kemudian mendengar orang yang umroh ataupun ke tanah suci, selalu merasa bahagia dan senang. Alhamdulillah senang banget kalau ada orang berangkat haji atau umroh, seolah-olah saya yang berangkat. Jangan sampai ada debit di hati. Oh debit, orang berangkat haji dihasuti, orang berangkat umroh didengkiin begitu ya, diiriin, didengkiin, dibayarin duit, tidak berangkat. Kita bayarin kagak, cuma dengki doang kadang-kadang. Senang pokoknya ketika melihat orang berangkat haji ataupun umrah, seolah-olah sayalah yang berangkat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab. Tahun 2013 ketika saya berziarah di Pondok Hero, selesai ziarah saya ditelepon suruh pulang dari Sumatera. Baik, ternyata ada orang yang mau berangkatin saya umrah. Tak bayar sepeser pun, termasuk paspor saya dibikin, tinggal foto berangkat tanpa sepeser membayar biaya. Tahun 2019 pun demikian. Ketika saya dipanggil oleh sahabat saya, datang ke rumahnya, nganterin orang manasik haji, pulangnya dikasih koper sama batik. Suruh jahit itu batik, koper suruh siapin nanti berangkat, tidak bayar sepeser pun. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kuatkan keyakinan dan kuatkan juga keimanan kita bahwa Allah pasti bakal manggil kita ke tanah suci dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin bisa berangkat haji, yang harusnya tahun 2028 atau 2030, saya majunya jauh banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ini pada bisa berangkat haji semua. Amin. Yang mempunyai masih lama, mudah-mudahan dicepetin. Inilah makanya ketika Bunda Hajar dari Safa ke Marwah dengan penuh keyakinan dia berlari, lalu kemudian Allah jawab, justru air yang dibutuhkan ada dari kakinya Ismail yang disebut dengan air Zam-Zam. Sampai saat ini air Zam-Zam tidak pernah kering, bahkan airnya menjadi salah satu oleh-oleh yang ditunggu-tunggu oleh kita bagi orang yang pulang umrah dan pulang haji. Karena cuma ada di Mekah air Zam-Zam, di Indonesia ada KW yang pabriknya pernah ke jual air Zam-Zam bohong-bohongan, akhirnya disergap sama petugas. Nah kemudian ketika Nabi Ismail ada air, maka kemudian hiduplah beliau berdua di Mekah. Lalu karena ada sumber mata air, maka semakin datanglah orang ke situ. Karena ada sumber mata air, dirawatlah anaknya sampai remaja. Nabi Ibrahim pulang dari Palestina. Lihat anaknya sudah agak besar, lagi kangen-kangennya, lagi rindu-rindunya sama anaknya. Nabi Ibrahim mimpi apa? Mimpi suruh menyembelih anak. Kita bangun pagi hari, mungkin ini adalah dari setan, bukan dari Allah. Karena disuruh menyembelih. Malam kedua bermimpi lagi. Ya, maka mulailah ragu Nabi Allah Ibrahim. Setengah ini berkeyakinan ini dari Allah, setengah mungkin ini adalah dari setan. Malam ketiga mimpi yang sama,
Lalu Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah dan wahyu dari Allah. Maka besoknya beliau sampaikan kepada putranya Ismail bahwa dia bermimpi menyembelih. Apa jawab anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar. Hai bapakku, kalau memang Allah itu perintahkan, laksanakan, gak usah takut. Ini luar biasa, Ismail dididik sama ibunya. Cuma saya belum dapat referensi yang bisa menjelaskan secara detail bagaimana Hajar mendidik Ismail sampai menjadi sosok remaja yang luar biasa. Kalau ibu-ibu bisa mendidik anak kayak Ismail, saya yakin di Grial Mbak Depok, Deddy Mulyadi gak bakal datang jemput ke barat. Ya kan? Kalau yang bandar dibawa ke barat, suka tawuran dibawa ke barat. Bapak yang ganjen-ganjen juga dibawa ke barat. Nah loh. Jadi kalau Dan suka ngomong di belakang bawa barang militer nggak? kita bawain Pak. Ismail jawabannya luar biasa. Maka dilakukan prosesi sedikit demi sedikit sampai akhirnya setan terus menggoda. Ibrahim digoda, ditempong pakai batu. Sampai 7 kali setan ditempong sama batu sama Nabi Ibrahim. Nggak mempan. Dia digoda anaknya Ismail. Ismail pun melempar lagi sebanyak 7 kerikil. Nggak mempan lagi. Bininya Siti Hajar digoda pun sampai 7 kali digoda, nggak mempan juga. Ini yang kemudian menjadi tradisi menjadi salah satu wajib haji, itu melempar jumroh. Pak Bambang nanti hati-hati Pak ketika melempar jumroh, karena sampai batu yang kita lempar berbalik lagi. Kenapa? Setannya marah. Terlalu bersemangat. Jangan sampai lempar batu. Makanya perlunya sebelum berangkat sholat, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah yang kita lawan ketika lempar jumroh, adalah sebuah perlawanan yang nyata terhadap setan, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan istrinya Hajar ketika digoda oleh. Inilah yang luar biasa perjuangan Ibrahim dan keluarga. Nah, kemudian Ibrahim dan putranya Ismail mendirikan Ka'bah. Makanya di samping Ka'bah, sejalan dengan Multazam, itu ada yang namanya Maqam Ibrahim yang tertutup dengan besi pelat yang berwarna kuning. Di dalamnya ada batu dan itu ada telapak Nabi Ibrahim. Ini mah jangan disembah-sembah, lihat aja Bu. Ya. Karena memang telapak Nabi Ibrahim. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa batu ini dulunya fleksibel. Jadi ketika membangun Ka'bah bersama Ismail, ini batunya bisa naik turun. Kalau sekarang jadi steger, hidrolik ya yang bisa naik turun. Ternyata zaman Ibrahim juga ada. Dan batu yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim itu sekarang ada di tempat yang namanya Maqam Ibrahim. Selesai membangun Ka'bah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh manusia melaksanakan ibadah haji. Dalam surah Al-Hajj ayat 20, "Tu'addi fin nas bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin." Amin. Maka dipanggillah orang-orang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, apa manggilnya ya? Ibrahim, nama orang Ibrahim, dia apa sih Bu? Bang Udin kita panggil Din. Setelah membangun Ka'bah, panggil orang. Ini pakai bahasa saya yang punya. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dengan bahasa yang saya coba modifikasi dengan bahasa Depok. Sebab kalau pakai bahasa Arab, ibu juga belum paham, ya kan? Yang pakai bahasa Depok aja. Sekarang panggil orang-orang untuk berhaji. Apa jawab Ibrahim? Ya Allah, suara saya nggak cukup terdengar oleh seluruh makhluk. Gimana caranya? Paling kalau saya teriak, orang-orang yang dekat saya doang yang dengar. Kalau sekarang ada speaker, kalau sekarang ada WhatsApp, ketika kita menyampaikan broadcast banyak orang yang membaca. Ya. Gimana caranya?
Apa kata Allah? Udah, tugas ente manggil, teriak, biar saya yang akan menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka naiklah Ibrahim ke atas batu. Ada mengatakan di atas bukit Marwah, ada mengatakan di Jabal Qubays. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ya ayyuhan nas, kata Ibrahim. Inna rabbakum ittakhadha baitan. Wahai sekalian manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah membangun satu rumah. Fahajjuhu, maka berhajilah kalian ke rumah itu. Tuh, kita semua dipanggil. Al-Qur'an sudah dipanggil, Al-Qur'an sudah dipanggil. Al-Qur'an juga sudah dipanggil. Ibu sudah dipanggil. Cuman belum pada panggil semua. Nah, ketika suara Ibrahim memanggil ayuhan nas, maka kemudian fatawaddu'atil jibal, gunung itu merunduk. Dia juga nggak tahu membayangkan gimana gunung itu menunduk yang tinggi. Sehingga suara Nabi Ibrahim terdengar oleh seluruh makhluk. Gunung mendengar, pohon mendengar, batu mendengar, tanah mendengar. Bahkan sampai yang mendengar itu adalah janin-janin yang berada di rahim-rahim ibu-ibu yang lagi hamil. Bahkan sampai kepada sulbi-sulbi yang ada di tubuh perempuan. Bahkan didengar oleh orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk berkunjung ke tanah suci. Jadi hakikatnya kita sudah dipanggil, cuma belum sempat jalan. Makanya kalau bilang saya belum haji umroh, belum ada panggilan. Kita belum ada panggilan, belum ada duit, belum ada panggilan. Makanya belum bisa nyaut. Makanya bagi orang yang udah dipanggil, kemudian dia sanggup untuk melaksanakan haji karena istiqomahnya sudah terpenuhi, badan sehat, duit banyak, perjalanan aman sampai tanah suci, tapi nggak mau haji, kata Rasul tinggal pilih matinya, mau mati Nasrani atau mau mati Yahudi. Ya, tapi selama dia mampu untuk melaksanakan haji, tapi kagak mau nyaut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah bukan kagak mau nyaut, nyaut mah nyaut, labbaik Allahumma labbaik, tapi nggak sampai sono. Kenapa? Belum ada duit, bukan belum dipanggil. Saya pengen berangkat haji lagi Pak, banyak yang nggak ngasih Bu. Ya, pengen umroh, kagak ada yang ngasih, tetangga nggak ngasih, saudara kagak ngasih semua. Nggak ada yang ngasih duit, nggak ada yang ngasih kopi, nggak ada yang ngasih duitnya. Maka dari situlah kemudian syariat untuk melaksanakan ibadah haji, bahwa umat manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah melaksanakan ibadah haji di zaman Rasulullah pada tahun ke-9 Hijriyah. Dan Rasulullah Muhammad sejak beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun sampai wafatnya, beliau hanya melaksanakan haji satu kali, yaitu pada tahun ke-9 Hijriyah saat usia beliau 62 tahun. Berapa sekarang umurnya? 67. Rasulullah usia 62 tahun yang dikenal dengan haji wada. Dan beliau wukuf di hari Jumat. Makanya disebut sekarang kalau wukuf hari Jumat adalah haji akbar. Informasinya sekarang haji akbar di Mekah. Tapi nggak tahu, kadang-kadang pemerintah Saudi suka merubah-rubah itu. Yang harusnya haji akbar dirubah. Kenapa? Pemerintahnya kudu ngeluarin duit gede kalau haji akbar. Karyawan-karyawan, pegawai-pegawai mendapatkan bonus berkali-kali lipat. Harus mengeluarkan triliunan rupiah untuk memberikan bonus kepada para pegawai Saudi. Daripada ngeluarin duit banyak, mendingan tanggal di rumah. Kalau punya, atau kita lebaran apa. Tetapi kalau ternyata di sana wukuf lebih dulu dibandingkan tanggal 9 Zulhijjah di kita, dan ketika mereka sudah melempar jumroh atau sudah lebaran Idul Adha, ternyata kita masih tanggal 9 Zulhijjah, maka yang kita ikuti adalah di mana kita tinggal. Ya
tahun kemarin kan di Mekah udah lebaran. Nah, kita masih tanggal 9 Zulhijjah. Yang kita ikutin yang mana? Yang di Indonesia. Karena tempat itu berpengaruh kepada hitungan tanggal. Waktu aja udah beda kan? Indonesia sama Arab bedanya berapa? 4 jam. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hidupnya setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul hanya 1 kali melaksanakan ibadah haji, dan itu adalah haji wada. Karena tidak lama setelah beliau melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, 3 bulan setelah itu beliau wafat dipanggil oleh Allah tepat di usia 63. Kayaknya kalau lihat usia Nabi yang luar biasa di usia 60-an bisa melaksanakan ibadah haji, maka siapapun dalam usia yang sudah sepuh demikian rupa pun bisa melaksanakan ibadah haji. Karena haji di sana Bu, nggak harus muda, nggak harus tua. Kadang-kadang yang usianya muda 20, 30 tahun udah melehoy. Kalah sama yang tua-tua. Ada usia 60 kemarin. Tahun kemarin saya 140 orang, mayoritas para lansia. Banyak yang pakai kursi roda, tapi alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan rukun haji dengan baik dan bisa menunaikan sunnah-sunnah. Dan utuh sampai Depok cuma 1 orang yang meninggal dunia. Cuma karena mati sholat. Oh. Sholat telepon. Pelajaran banget buat saya Bu, Masya Allah. Benar ini kita. Nah, ini bukan maksud ngomongnya atau gimana, tapi ini sebuah pelajaran. Kebetulan saya yang nganterin, ya. Karena tahun kemarin saya termasuk anak yang muda, saya masih muda. Beberapa orang muda ditugaskan untuk membantu para lansia. Karena para lansia didorong untuk bisa melaksanakan haji wada lebih dulu. Ya, tawaf wada lebih dulu sebelum bertolak ke Madinah. Maka kita bantulah orang-orang tua, kita dorongin kursinya, kita temenin, kita tawafnya. Ya. Yang muda-muda nanti belakangan. Kebetulan ini orang, bersama dengan kami selesai tawaf wada, keluar dari Masjidil Haram menuju Syekh Amir di mana terminal di Sholawat. Naik di Sholawat, ada orang ngasih telepon. Ya, ternyata meninggal tuh macam-macam Bu. Cuma gara-gara telepon bisa dimakanlah telepon itu. Bininya dikasih nggak mau, emang tinggal aku-akunya. Dikasihlah ke suaminya. Dia makan telepon nggak lama keselak, nggak sadar sampai meninggal dunia. Cuma gara-gara telepon. Bambang soal jangan telepon. Dibawa ke rumah sakit, ternyata bukan cuma telepon doang yang menjadi penyebabnya. Apa? Yang menjadi nyangkut di tenggorokan napasnya, gigi palsunya. Jadi mungkin teleponan nempel, gigi palsunya keselak, nggak bisa napas. Padahal ketika jalan walaupun usianya hampir 80, luar biasa. Kuat jalan kaki dari Mas'ad, dari Mas'ad tempat keluar sampai ke Syekh Amir itu kan hampir 1 kilo perjalanan. Tapi karena punya keyakinan yang kuat, justru meninggal bukan karena di jalan, gara-gara telepon. Jadi masih jadi palsu, karena telepon. Inilah, makanya kita doain sama Bambang, ya, harus punya keyakinan bahwa kita ini kuat, bisa melakukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melakukannya pun bukan karena sombong. Gampang. Banyak ya elah. Dikit-dikit mengkritisi makanan kagak enak banget ya. Setiap hari itu makanan kagak enak. Padahal yang lain makan perlahap-lahap banget. Makanan dapat malah kekurangan. Karena setiap hari sejak sampai di tanah suci sampai kita pulang, setiap hari 3 kali makan nggak pernah berkurang. Buah-buahan, buah rutuh, buah apel, buah bir, buah pisang dan lain sebagainya. Nggak ada yang parah-parah. Kalaupun Pak Bambang ke Mekah pergi haji nggak bawa duit sekalipun nggak bakal kelaparan. Cuma memang Ibu Sri Mulyani nggak bisa beli emas di Madinah. Yang kuning-kuning yang menjadi favorit ibu-ibu kalau mau Madinah kan ngumpul emas. Ya, anak emas
Madinah artinya lebih bagus daripada Masjid Indonesia. Ini bapak-bapak saya ngasih tahu doa. Nah, jadi insya Allah kalau besok umroh ataupun haji jangan lupa. Itu ya, saya mau dukung kan ibu-ibu biar selalu biar dapat emas. Nah itu makanya Pak Bambang ini insya Allah masuk gelombang kedua ya Pak Bambang. Karena kemarin Depok hari Kamis itu adalah kloter kedua atau kloter 31 secara nasional, itu adalah yang terakhir gelombang pertama. Langsung ke Madinah dan sekarang sudah mulai bergerak jamaah haji gelombang pertama dari Madinah ke Mekah. Nah gelombang kedua nanti langsung ke Jeddah dan langsung melaksanakan umroh. Di gelombang kedua di awalnya memang agak berat Pak. Ya, makanya perlu hati-hati. Nanti dari asrama haji Pak Bambang sudah pakai pakaian ihram, sudah mandi sunnah ihram, ya, mandi sunnah, kemudian sudah pakai pakaian ihram. Hati-hati pakai ihramnya kudu bener, takut melorot, ya, ntar takut lari keserimpet. Makanya pentingnya manasik itu begitu buat bapak-bapak. Pakai kain ihram itu ada caranya. Bagaimana ketika kita berlari kagak keserimpet, bagaimana kehidupan itu ketika kita di mana-mana kagak melorot. Kalau lagi tidur kagak ngablak kemana-mana. Nah, kan dia tidur, cuma pakai baju ihram. Nah, kalau pakai baju kagak bener, tuh kemana-mana itu ngablak. Ya. Pakai dari asrama haji, walaupun masih pakai kaos dan pakai celana dalam. Nanti di jalan di atas pesawat akan niat ihram, semua yang berjahit dibuka. Ya. Sampai ke Jeddah kita akan dibawa ke hotel. Nah hati-hati di hotel ini, karena sudah dalam keadaan ihram, maka larangan ihram harus diperhatikan. Jangan pakai sabun kalau ke kamar mandi, karena sabun wangi dan tidak boleh memakai wangi-wangian. Jangan menggunting rambut, jangan berkata-kata kasar, dan jangan sampai memakai pakaian lagi. Karena bagi orang-orang yang nggak paham, kadang-kadang begitu bapak ibu, penting amanah sekali itu begitu. Kadang-kadang sampai Mekah dia mandi pakai sabun, padahal sudah dalam keadaan ihram. Ibu-ibu juga nggak boleh terbuka auratnya selama berihram. Makanya sekarang ada kaos kaki wudhu tuh. Gimana caranya wudhu tapi auratnya nggak terbuka ngambil pada orang lain. Hanya kaki yang terbasuh oleh wudhu saja yang terbuka. Ya. Selesai melaksanakan sampai di Mekah, lalu melaksanakan umroh yang wajib. Selesai melaksanakan umroh, baru kemudian bisa istirahat. Enaknya gelombang kedua itu waktu menjelang haji itu waktunya singkat. Ya. Kenapa singkat? Karena biasanya kalau gelombang pertama bisa 1 bulan sampai puncak haji. Dan itu biasanya diwanti-wanti. Jangan sampai diporsir kegiatan ibadah-ibadah sunnahnya. Takutnya pas Armuza itu pada sakit, pada lemas, dan lain sebagainya. Makanya ditahan tuh. Ada yang pengen umroh berkali-kali, ditahan. Jangan dulu. Pengen belanja macam-macam ditahan, jangan dulu. Jangan muter-muter mulu, tawafnya di toko emas. Tahan dulu, ya. Sehingga sampai haji, sampai selesai untuk melaksanakan pulang itu hanya waktu sedikit. Tapi gelombang kedua kita menunggu sampai puncak haji paling lama 2 minggu. Habis haji selesai, baru tuh kita bebas. Mau umroh berkali-kali silakan, hajinya udah selesai. Mau ibadah bermalam-malam di Masjidil Haram sampai itikaf silakan, karena hajinya sudah selesai. Makanya Pak Bambang selama berangkat sampai puncak haji jaga stamina, jaga kesehatan, jangan terlalu bernafsu untuk beribadah di tempat-tempat tertentu, tapi jaga fisik, ibadah mah ibadah, tapi jangan terlalu nafsu. Sehingga 5 hari kita nungguin haji berapa tahun Bu? Ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 20 tahun. Hajinya cuma nunggunya kapan? Sekarang di Depok nunggu haji 30 tahun. Daftar sekarang 30 tahun lebih baru bisa berangkat. Ya. 10 tahun yang akan datang kita daftar biaya pulang haji, kemudian nunggu berpuluh-puluh tahun, mungkin kita nggak akan sempat lagi untuk melaksanakan ibadah
haji. Makanya 5 hari ini saya pesan kepada Pak Bambang dan Ibu Sri Mulyani, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wukuf di padang Arafah yang hanya dari zuhur sampai sore, manfaatkan. Banyak bermunajat, ingat keluarga, ingat saudara, ingat tetangga. Yang minta doa, sampaikan doanya di sono. Karena orang yang haji doanya mustajabah. Titip doa sama Pak Bambang, titip doa sama Sri Mulyani. Jangan cuma titip doa doang. Ya? Bismillah. Doa. Nyembur aja lumayan kan. Apalagi doa di Mekah. Ya, minta air sama Ustaz, minta air, ya Pak Kiai sama batin. Cuma segelas doang minta air, lumayan. Apalagi sampai doanya di padang Arafah. Selesai melaksanakan ibadah haji, maka selesai rangkaian. Ketika selesai lempar jumrah, kemudian tawaf dan sa'i, maka disitulah kita sudah melaksanakan rangkaian kewajiban menunaikan ibadah haji. Nah, karena haji adalah ibadah maliyah sekaligus ibadah badaniyah, bukan hanya harta tapi juga ibadah fisik, maka butuh doa dari orang-orang, keluarga, tetangga dan lain sebagainya agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Dulu di Cikupa, di Depok, kalau ada berangkat haji setiap malam baca ratib Al-Qadar 40 hari 40 malam. Supaya apa? Supaya ada kekuatan yang bisa dirasakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena haji juga adalah merupakan jihad di jalan Allah, maka diharapkan ketika berjihad itu melepas semua yang ada di rumah, persiapan. Ya. Jadi bertakut-takut di sana Allah manggil, bahasanya begitu. Bukan nyumpahin Bapak-bapak. Takut-takut memang ini adalah pertemuan yang terakhir, maka saat inilah kita bermaaf-maafan dan saling ridho, sekaligus mendoakan dan menguatkan, sekaligus minta maaf dan doa kepada seluruh jamaah, baik tetangga, sholat, saudara, untuk bisa memohon. Maka karena kita yang butuh kepada mereka, kepada jamaah ini untuk minta maaf. Kalau seumpama Ibu Pak Bambang dan Bu Sri Mulyani bisa berjalan mengelilingi semuanya, dan kalau bisa, mudah-mudahan bisa semua untuk bisa saling bermaafan, ridho dan saling mengingat. Ibu, Bapak Bambang, Bapak Ibu Sri, bisa jalan dulu untuk ini? Bisa, insyaallah. Bisa. Alhamdulillah. Bisa, Bu? Bisa. Di sini bisa. Sambil membaca lafaz talbiyah, mudah-mudahan ya sambil kita bayangkan bahwa kita berada di tanah suci, Ya. mudah-mudahan kelak kita termasuk orang yang dipanggil Allah. Amin. Silakan Bapak Ibu, Bapak dan Ibu Sri Mulyani dari Bapak dulu. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika
Bapak Lain Bapak Bambang Faisal Putra menuju Sri Mulyani melaksanakan ibadah haji. Semoga sehat walafiat dan diberikan kelancaran kemudahan baik dalam perjalanannya, melaksanakan ibadah yang wajibnya, juga ibadah-ibadah yang sunnahnya, dan kembali ke tanah air tidak kurang satu apapun, tentunya dengan membawa haji yang mabrur. Doakan pula ahli kubur dari semua alam kabul Allah, juga almarhum Bapak Supardi bin Bulan, almarhum Bapak Sarwi Utomo bin Wongso, almarhumah Ibu Wakinah Sayuti binti Wono Wahyu dan Ibu Sri Suryati binti Romo Wijoyo. Semoga memberikan dukungan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا وبلغ مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Titip doa kepada Bapak Bambang Ibu Sri Mulyani, doakan kami semua untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di Madinah dan berjalan ke makam Rasulullah, titipkan salam dari kami. Jamaah Masyaallah Terima dan warga Geria Lembah Depok, dengan salam kesampaian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf dan terjadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.